jamin terukurnya setiap misi yang ia bawa. Ternyata bersamaan dengan misi yang dibawa itu dan tugas dimulai dalam beraktivitas di muka bumi dengan misi tadi itu, Allah bersamaan dengan itu semua menurunkan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan hudan. Ini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu telah turun di bumi dan mulai akan mengawali misimu itu, maka kami akan sertakan dengan itu semua petunjuk kehidupan. Ingat, hudan kalau disebutkan, saya telah gali diksi ini ya, dari bahasa Arab termasuk penyebarannya di Al-Quran, derivasinya, ragamnya, ini Masya Allah, ini bukan hanya diartikan dengan petunjuk, tapi bisa berarti jalan menuju kemudahan, bisa diartikan jalan menuju kesuksesan, bisa diartikan solusi dari segala kesulitan, bisa diartikan jalan untuk membuat kita bahagia dalam ibadah. Secara singkat, kalau kita kumpulkan diksi hudan dalam Al-Quran, secara singkat, seluruh arahnya itu mengarah kepada pedoman kehidupan. Ya, pedoman hidup. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu tinggalkan, ini yang harus kamu lakukan. Kamu akan mengalami ini tantangannya, ini solusinya. Itulah hudan. Dan sifat rahman Allah menjadikan penugasan ini menjadi nyaman untuk dijalani dan terhindar dari segala kegelisahan dan kesedihan. Perhatikan ujung kalimat ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Kalau nanti petunjuk pedoman hidup ini diikuti saat bertugas di bumi, ya Adam, Hawa, sampaikan pada anak cucumu, setiap mereka ikuti, ya kalian ikuti semua petunjukku ini. Kalimatnya di ujungnya ada ya nisbah kepada Allah. Petunjukku. Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat, bukan Sayyidah Hawa yang buat. Ya, Allah yang langsung tetapkan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahu akbar. Maka aku jamin kata Allah, fala khaufun 'alaihim la fala khauf. Ya, selama menjalani misi di bumi ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan. La khauf, tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Ya, berarti kalau tidak gelisah tenang. Ya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun sedih. Lawannya senang. Allahu akbar. Ya, lawan dari sedih senang. Ini sangat menarik. Jadi ketika Allah menugaskan Adam alaihissalam, ya, kemudian beserta pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam untuk kemudian berkembang di muka bumi melahirkan anak keturunan disebut dengan Bani Adam nanti, ya kan? Ternyata semua misi itu misi yang menyenangkan. Dan misi yang menenangkan. Jadi kalau dibawa ke rumah tangganya senang, tenang. Dibawa ke kantor, di kantor tenang, senang. Dibawa ke tingkat kehidupan sosial, senang, tenang. Jadi ternyata tugas di bumi ini tugas yang menyenangkan. Tugas yang menenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi kehidupan ini tidak disertai dengan pembacaan pada pedoman hidupnya. Ini yang disebut dengan hudan. Nah, teman-teman sekalian, menariknya setiap berganti generasi. Ya, karena Adam itu alaihissalam selain nabi, beliau juga manusia. Ya, nabi punya fitrah kenabian, manusia punya fitrah kemanusiaan. Baik, karena setiap nabi itu manusia, maka manusia punya fitrah kemanusiaan. Di antara fitrahnya pasti mengalami kematian, wafat. Setiap yang berjiwa pasti wafat. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, bukan satu dua orang, seluruh umat bahkan ada kuotanya, ada batasnya. Ya, batas kematian disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan semua punya batas hidupnya. Ya, harus diisi. Ya, bagaimana Allah memberikan bimbingan, dia isi itu sampai menemukan ujung batas hidupnya, dan jika sudah tiba tak akan mampu dia mundurkan, tak akan mungkin bisa dimajukan. Ya, jadi mohon izin lompat sedikit ya, nggak usah memaksakan diri. Ada kita lihat ada yang orang bunuh diri, mencoba-coba, nggak usah coba-coba. Kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Kalau belum tiba nggak akan wafat. Ya, nah ini poinnya. Karena Adam itu manusia. Karena itu punya fitrah kemanusiaan, maka Adam pun wafat. Ya, setelah itu
mewariskan anak keturunan Quran surah keempat, ya, ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Melahirkan keturunan, ada laki-laki, ada perempuan, sampai kemudian mereka berkomunal, ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kemudian bahkan menyebar lebih luas lagi, saling mengenal dan saling berinteraksi. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Ternyata manusia cuma dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Awas, hati-hati, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian setelah itu kami jadikan kalian, ya, syu'uba, berkelompok-kelompok, membentuk satu komunitas dari keluarga ke masyarakat, RT, RW sampai negara, sampai benua dan sebagainya. Wa qabail, ada suku-sukunya, tujuannya lita'arafu, untuk saling membangun sinergi, membangun link, saling mengenal, dan dengan itu membawa misi kekhalifahan yang tadi disebutkan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang meningkat nilai kebaikan yaitu takwanya. Poinnya, ada muafat manusia menjadi berkembang, dan setiap perkembangan ini pasti akan terpengaruhi oleh lingkungan di mana mereka beraktivitas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, fa abawahu yahwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Semua yang terlahir itu baik, cuma lingkungan nanti yang membentuk dia bisa merubah, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, saya ingin cepat, saking sayangnya Allah kepada kita semua, Allah tidak menginginkan seluruh manusia yang hidup di bumi mengalami kebuntuan dalam membawa misinya dan bahkan mengalami kegagalan. Yang Allah inginkan semua konsep tadi senang dan tenang. Maka di setiap pergantian generasi itu, maka Allah utuslah kemudian seorang rasul, ya, utusan, seorang nabi yang membawa kembali pedoman-pedoman yang dahsyatnya sesuai dengan era dan masa yang dialami. Nabi Adam selesai, muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian membawa risalah. Nuh selesai, muncul nabi lainnya. Terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, teman-teman sekalian, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pedoman hidup bagi masyarakatnya, bagi umatnya yang diarahkan sesuai dengan masanya itu, semua petunjuknya, pedomannya diberi nama dengan nama utama yang serupa, yaitu Hudan. Silakan Anda cek. Kita ambil yang paling dekat lah ke masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa misalnya, ini yang paling populer yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, saya sebutkan dekat itu bukan dekat dalam konteks masa waktu, tapi dekat dalam konteks sering banyak disebutkan sehingga sering didekatkan. Ya, tiga nabi ini yaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang mewakili banyak kisah dalam Al-Quran. Nabi Musa, kitabnya Taurat. Ya, Taurat ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsinya, maka tidak jauh dengan diksi ini, Hudan. Buka Quran, buka Al-Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan telah kami berikan kepada Musa kitab. Itu Taurat. Ya kan? Apa fungsinya? Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami jadikan Taurat itu isinya adalah pedoman kehidupan bagi Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus hanya satu kalangan saja, komunitas tertentu saja. Di kalangan Bani Israel, maka pedomannya dikhususkan untuk itu. Jadi nanti yang menariknya dalam satu era, itu bisa ada misalnya 2 rasul diutus. Ya, karena distriknya beda. Ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, kan di Quran surah ke-51 itu, ya, ketika kita masuk ke ayat ke-30 dan seterusnya, itu Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat. Di ayat 24-nya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah engkau dengar kisah ketika Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat? Tujuannya sebetulnya bukan ke Nabi Ibrahim, tapi akan datang ke Nabi Lut, ya, alaihi salam, untuk mengabulkan tuh permohonan dalam tanda petik umat yang menantang azab. Jadi ketika akan datang ke situ mengadab, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim dengan hikmah tertentu. Jadi di satu masa bisa ada 2 nabi dan rasul yang bertugas di wilayah yang berbeda. Nabi Musa alaihi salam itu tugasnya untuk Bani Israel. Diberikan panduan, disebut dengan Taurat dan disifati dengan Hudan. Pedoman kehidupan. Betapa inginnya Allah umat di zaman itu senang dalam
menghadapi misi, menunaikan ibadahnya, dan tenang dalam menjalankan itu semua. Berganti secara cepat Nabi Isa alaihi salam meneruskan risalah Nabi Musa setelah melewati fase-fase tertentu. Jaraknya sekitar 600 tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun. Nabi Isa alaihi salam ketika meneruskan risalah Nabi Musa alaihi salam berarti tugasnya sama. Ya, kepada Bani Israel. Jadi bukan kepada seluruh kalangan manusia, hanya untuk Bani Israel saja, terbatas. Wilayah sebagian di Palestina saja, ya. Jadi kalau sampai ke Indonesia agak kejauhan, ya, cuma di sana saja.